Perkenalkan, nama saya Enrico Surya dengan NPM 240130096. Saya Rian Aldava Eka Putra dengan NPM akhir 131. Halo, perkenalkan nama saya Argi Arif Firdaus dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, saya Joshua Kurniawan dengan NPM akhir 157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Fai, NPM 138. Oke, yang pertama kita masuk ke NRV atau Net Realizable Value. Nah, apa sih yang dimaksud dengan NRV? Yaitu jumlah kas atau setara kas yang diperkirakan akan diperoleh dari penjualan persediaan pada harga jual normal setelah dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan, misalnya kayak ongkos kirim atau komisi. Jadi rumusnya itu harga jual yang diperkirakan dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, tujuannya itu apa sih? Untuk memastikan persediaan itu tidak dinilai lebih tinggi daripada nilai yang dapat direalisasi dan mencegah overstating aset dan laba kayak gitu. Nah, ini merupakan ilustrasi dari LCNRV. Nah, misalkan perusahaan itu memiliki 3 jenis barang, yaitu barang A, B, dan C. Nah, barang A itu harga per unitnya atau costnya itu 100 dan harga diperkirakan penjualannya itu 120 dan biaya penjualannya itu 15. Maka NRV per unitnya itu 105. Dan lower of cost or NRV atau persediaan akhirnya itu yang dipilih adalah dibandingkan, ya kita bandingkan dulu harga per unit atau costnya dengan NRV-nya. NRV-nya barang A itu kan 105, sedangkan biayanya itu 100. Maka yang dipilih untuk dimasukkan untuk pencatatan di persediaan akhirnya itu yaitu 100. Kayak gitu. Jadi biaya yang terkecil. Begitu juga di barang B dan C. Jadi memilih karena B itu NRV-nya itu lebih kecil, yaitu 170 dibandingkan dengan cost-nya itu 200, maka yang dicatat itu yang 170. Dan yang C itu yang kecil juga NRV-nya, yaitu 140. Kayak gitu. Jadi yang dipilih itu yang kecil, ya, sesuai tujuan NRV tadi, yaitu memilih biaya yang paling kecil, kayak gitu. Lalu ada pengaplikasian dari LCNRV, yaitu yang pertama pemeriksaan per item. Nah, contohnya kayak tadi yang sudah saya sebutkan, dan ada pemeriksaan per kelompok. Misal barangnya itu dikelompokkan, misal ada banyak barang, yaitu barangnya itu dikelompokkan di kelompok elektronik, dan totalnya dari cost itu dan total dari NRV-nya itu dibandingkan. Jadi totalnya bukan dari per individunya. Lalu ada pemeriksaan total persediaan. Misal total seluruh persediaannya itu 5 juta dan total NRV-nya itu 4,8. Maka dipilih yang 5 juta kayak gitu. Enggak. Selanjutnya itu ada pencatatan dari NRV. Nah, pencatatan dari Net Realizable Value itu ada dua, yaitu ada metode allowance dan ada metode direct write-down. Nah, kalau metode allowance, kita pakai soal aja ya. Misal ada barang C itu biayanya 250 dan NRV-nya itu 200. Maka selisihnya 50.000 ikut dianggap atau harus dicatat sebagai kerugian daripada penurunan nilai. Nah, ketika menggunakan metode allowance, maka jurnalnya gini. Kerugian penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai persediaan. Jadi menciptakan akun kontra dari persediaan. Nah, jika menggunakan metode direct write-down itu langsung mengurangi persediaan tanpa cadangan. Jadi jurnalnya itu kerugian penurunan nilai persediaan pada persediaan kayak gitu. Jadi langsung mengurangi nilai persediaan kayak gitu. Nah, slide selanjutnya ada recovery of inventory loss. Kita langsung ke contoh soalnya. Misal pada akhir Desember
itu item C itu dari 250 menjadi 200. Maksudnya gini, nilai produksi atau biaya produksi dari item C itu sebesar 250 dan ternyata nilai realisasinya itu cuma 200, maka selisih 50.000. Nah, itu dicatat sebagai kerugian. Kayak gitu. Nah, ternyata di kemudian bulan kondisi pasar itu membaik sehingga NRV-nya itu naik menjadi 230. Berarti harusnya kerugian kita itu enggak 50.000 lagi, akan tetapi tinggal 20.000. Maka kita catat recovery-nya, yaitu cadangan penurunan nilai persediaan besar 30.000 dan kreditnya itu penghasilan pemulihan persediaan. Jadi cadangannya itu didebat dan kreditnya itu penghasilan pemulihan persediaan. Kayak gitu sebesar 30.000. Misalnya lagi ada ternyata turun lagi, berarti ya udah kita tinggal catat kerugian lagi, kerugian pada cadangan penurunan nilai persediaan tadi, kayak gitu. Nah, oke. Evaluasi dari aturan LCNRV. Nah, tentunya LCNRV juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita bahas ke kelebihan dulunya. Kelebihannya yaitu konservatif, yaitu mencegah overstatement aset dan laba, dan siap tanggap terhadap penurunan ekonomi atau permintaan. Terus kekurangannya itu dapat menimbulkan fluktuasi laba jika sering write down atau reversal. Lalu menyulitkan perbandingan antar periode jika kebijakan level pengujian itu berbeda. Dan lalu beban estimasi itu memerlukan prediksi biaya dan permintaan rentan bias. Kayak gitu. Dan selesainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai situasi penilaian khusus pada dasar penilaian. Pada umumnya, sebuah perusahaan akan mencatat persediaan pada metode LCNRV. Namun, ada beberapa situasi di mana perusahaan akan beralih dari aturan tersebut. Nah, perlakuan yang dibenarkan terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah biaya yang sulit ditentukan. Kedua, item yang mudah dipasarkan pada harga pasar. Dan yang ketiga adalah unit produk yang dapat dipertukarkan. Selain itu, terdapat dua situasi di mana nilai realisasi neto akan menjadi aturan umum untuk menilai sebuah persediaan. Yang pertama adalah aset pertanian dan yang kedua adalah komoditas yang dimiliki oleh pedagang perantara atau yang biasa disebut sebagai broker trader. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai persediaan agrikultur. Persediaan agrikultur terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah aset biologis dan yang kedua adalah hasil agrikultur. Untuk pengertian dari aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup seperti domba, sapi maupun pohon dan tanaman lainnya. Sedangkan untuk hasil agrikultur adalah hasil yang dipanen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, maupun buah-buahan yang dipetik dari pohon buah. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya. Untuk menjual nilai realisasi neto, perusahaan akan mencatat sebuah keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai realisasi neto dari aset biologis pada pendapatan ketika perubahan tersebut terjadi. Sedangkan untuk hasil agrikultur akan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi neto pada saat panen. Nah, setelah dipanen, nilai realisasi neto tadi akan menjadi biaya perolehan dan aset ini
akan dicatat mirip dengan persediaan lainnya yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai inventaris agrikultur. Hasil pertanian adalah produk yang dihasilkan aset biologis, seperti wool dari lembu, susu dari kerbau, memetik buah dari pohon buah, atau kapas dari pohon kapas. Nah, hasil pertanian ini nantinya akan diukur dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan atau NRV pada titik panen. Setelah panen, pada NRV akan menjadi sebuah biaya. Selanjutnya terdapat pedagang komoditi broker. Umumnya, mereka akan mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Dengan perubahan NRV akan diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan. Seperti contoh, membeli atau menjual komoditi seperti panen jagung, gandum, logam mulia, maupun minyak pemanas. Tujuan utama adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan juga menghasilkan sebuah keuntungan dari fluktuasi harga. Selanjutnya adalah metode penilaian nilai jual relatif, yaitu suatu masalah khusus yang timbul jika terdapat suatu kelompok yang terdiri dari unit-unit berbeda akan dibeli dengan suatu harga sekaligus atau yang biasa disebut dengan pembelian sekeranjang. Untuk contoh kasusnya adalah ketika sebuah perusahaan akan membeli unit bervariasi dalam satu lumsum pembelian. Selanjutnya adalah komitmen pembelian, merupakan sebuah perjanjian untuk membeli persediaan dalam waktu beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun ke depannya. Untuk karakteristik dari komitmen pembelian ini, yang pertama adalah umumnya penjual akan mempertahankan nama pada barang dagangannya. Kemudian, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Selanjutnya, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar, dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika dilaksanakannya pembelian, maka pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar berlangsung. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait metode laba bruto atau biasa juga disebut sebagai gross profit method. Nah, di dalam sini kita akan juga membahas bagaimana dan deskripsi awal dari metode laba bruto itu. Kemudian kita juga akan mengetahui asumsi-asumsi apa saja yang digunakan dalam metode laba bruto ini. Kemudian setelah mengetahui hal-hal tersebut, kita akan melakukan perhitungan presentase laba brutonya. Lalu dilanjut dengan melakukan evaluasi metode laba bruto. Apa disadvantage dan juga advantage yang ada dalam metode laba bruto. Nah, di sini metode laba bruto itu akan membantu dalam mengestimasi persediaan yang ada dalam perusahaan. Nah, baik, dimulai dari deskripsi awal dan asumsi-asumsi yang digunakan. Di sini, deskripsi awal untuk metode laba bruto ini, kan biasanya perusahaan itu menghitung persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan perpetual. Nah, atau jika catatan di perusahaan itu tidak ada, metode laba bruto ini digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan yang ada. Nah, namun demikian, terkadang menghitung persediaan fisik itu tidaklah praktis. Biasanya disebut juga sebagai stock of none. Itu tidak praktis dan juga tidak efisien. Sehingga para akuntan itu mencari terobosan-terobosan metode lain yang sekiranya lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu. Nah, salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan itu adalah ini, metode laba bruto atau gross profit method. Atau juga disebut metode margin bruto. Nah, di sini auditor itu banyak yang menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka itu hanya perlu estimasi jumlah persediaan perusahaan. Jadi mereka tidak perlu jumlah persediaan yang secara akurat. Misalnya laporan interim. Nah, perusahaan itu juga menggunakan metode ini ketika
terjadi musibah-musibah seperti kebakaran atau bencana lainnya. Nah, eh, di sini kita akan lanjut ke asumsi yang digunakan. Nah, untuk asumsi-asumsi yang digunakan itu bergantung pada 3 asumsi ini. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian yang harus sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah barang tidak terjual itu harus tersedia. Kemudian yang ketiga, ini terkait perhitungannya, penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya perolehan, kemudian juga dikurangi dari jumlah persediaan awal, kemudian ditambah pembelian. Yang kemudian dari perhitungan itu akan menghasilkan persediaan akhir. Baik, untuk mempermudah memahami konsep dasar dari metode laba kotor ini, saya melampirkan satu contoh. Di sini, Cetus SI has a beginning inventory of. Di sini, Cetus SI ini memiliki beginning inventory atau persediaan awal sebesar 60.000 euro. Kemudian adanya pembelian di periode tersebut adalah 200.000 euro. Keduanya itu berdasarkan biaya perolehan. Nah, kemudian ada penjualan yang didasarkan pada harga penjualan sebesar 280.000 euro. Nah, di sini diasumsikan ditentukan gross profit pada harga penjualan itu adalah 30%. Jadi gross profitnya itu adalah 30% dari selling price atau harga penjualan. Di sini, maka Cetus SI ini mengaplikasikan the gross margin method as di sini sebagai berikut. Di sini beginning inventory persediaan awalnya berdasarkan biaya perolehan adalah 60.000 euro. Kemudian karena ada pembelian ditambahkan 200.000 euro yang kemudian menghasilkan ada goods available sebesar 260.000. Nah, di sini ada penjualan berdasarkan pada harga penjualan sebesar 280.000. Nah, karena ini masih berdasarkan harga penjualan, tidak bisa langsung dikurangi dengan goods available. Maka dari itu kita harus menyamakan penjualan ini menjadi biaya perolehan juga, sehingga harus dikurangi dengan gross profit-nya. Yang tadi sudah diasumsikan dengan ditentukannya gross profit sebesar 30% dari penjualan. Di sini 280 dikurangi dengan 30% dari 280, yaitu di sini 84.000. Sehingga didapat sales berdasarkan biaya perolehannya adalah 196.000. Sehingga dapat diperkirakan persediaan akhir berdasarkan biaya perolehannya di sini adalah 64.000. Nah, 64.000 ini didapat dari good available yang tadi berdasarkan beginning inventory ditambah purchases, kemudian dikurangi dengan adanya penjualan, yaitu sebesar 196.000 euro. Yaitu didapatlah perkiraan persediaan sebesar 64.000 euro. Nah, untuk memudah pemahaman kita juga, kita bisa menganggap biaya perolehan ini adalah HPP. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan perhitungan persentase laba bruto. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita dan menggambarkan konsep awal dari persentase laba bruto ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang persentase laba bruto ini. Dalam kebanyakan situasi, persentase laba bruto ini dinyatakan sebagai persentase dan dari harga penjualan. Dari ilustrasi sebelumnya yang saya sampaikan tadi, menggunakan laba bruto sebesar 30% dari penjualan. Sedangkan laba bruto pada harga penjualan adalah metode umum untuk menyatakan laba karena beberapa alasan. Seperti yang pertama, sebagian besar perusahaan itu menyatakan barang berdasarkan retail, tidak berdasarkan biaya perolehan.
Kemudian alasan yang kedua, laba yang dinyatakan pada harga penjualan itu nilainya lebih rendah daripada yang dinyatakan berdasarkan pada biaya perolehan. Sehingga tingkat yang lebih rendah ini memberikan kesan yang lebih baik kepada konsumen. Lalu alasan yang ketiga, karena laba bruto berdasarkan harga penjualan itu tidak dapat melebihi 100%. Nah, dari ilustrasi yang saya lampirkan ini, laba bruto itu merupakan informasi yang diberikan. Akan tetapi bagaimana tadi Cetus itu dapat mendapatkan angka tersebut, 30% tadi, karena tidak ada perhitungan sebelumnya, hanya serta-merta muncul begitu saja. Untuk melihat bagaimana menghitung persentase laba bruto, kita asumsikan bahwa barang memiliki biaya perolehan sebesar 15 euro, lalu dijual seharga 20 euro. Sehingga dapat disimpulkan laba bruto yang diperoleh adalah sebesar 5 euro. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan pada ilustrasi ini, markup itu sebesar 25% dari retail, lalu juga sebesar 33,3% dari biaya perolehan atau on cost. Di sini bisa kita lihat ya, untuk markup dari retailnya itu 25%, kemudian dari markup dari biaya perolehannya itu 33,3%. Itu diperoleh dari, ini melalui perhitungan simpel ya. Jadi markup dibagi retail, jadi markupnya biaya perolehannya, gross profitnya 5%, kemudian dibagi dengan 20 euro yang merupakan harga jualnya. Sehingga diperoleh 25%. Sedangkan berdasarkan cost-nya, itu markup sebesar 5%, 5 euro dibagi dengan cost, yaitu 15 euro. Di sini untuk mempermudah pemahaman kita terkait ini, jadi ketika kita mencari markup dari retail, kita harus mengetahui dulu bahwa markup itu sudah ada di retail. Jadi di 20 euro ini, 5 euronya itu sudah dimasukkan. Jadi ketika kita mau mencari cost-nya, itu berarti 20 euro dikurangi 5 euro. Nah, ini berdasarkan tadi yang saya jelaskan. Di sini adalah formula lanjutan dari perhitungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini gross profit on selling price atau laba kotor yang ada di dalam selling price atau harga jual itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini persentase markup pada biaya perolehan akan dibagi 100% ditambah persentase markup juga pada biaya perolehan. Kemudian untuk persentase markup pada biaya perolehan itu dirumuskan sebaliknya, yaitu laba kotor pada harga penjualan dibagi dengan 100% yang nantinya dikurangi dengan laba kotor pada harga penjualan. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, karena markup itu sudah ada di dalam harga jual atau selling price, sehingga di sini berdasarkan rumusnya untuk kita mencari percentage markup on cost, makanya itu 100% itu sebagai 1 dikurangi dengan gross profit atau laba kotor yang ada pada harga penjualan. Di sini berdasarkan ilustrasi tadi, kita asumsikan lagi bahwa di sini kita ubah saja. Untuk 1 itu kita asumsikan bahwa itu 1 euro. Kemudian di sini kita juga asumsikan lagi diberikan 2 opsi atau 2 perhitungan untuk ketika kita diberi gross profit, masing-masing gross profit on selling price 20 dan juga 25%, lalu untuk percentage markup on cost-nya 20 dan 25%, 25% dan juga 50% juga. Di sini ketika diberikan gross profit on selling price-nya 20%, maka perhitungannya adalah 0,2 dibagi 1 yang nantinya dikurangi 0,2 juga, sehingga
nanti akan dirumuskan sebagai 0,2 per 1,2 yang nantinya ketika sudah dihitung akan menghasilkan 25% atau 0,25. Selanjutnya ketika diberikan 25% gross profit on selling price-nya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu 0,25 sebagai gross profit on selling price-nya, kemudian dibagi 1 dikurangi 25. Sehingga nanti akan menghasilkan perhitungan 0,25 dibagi 1 dikurangi 25 itu 0,75, sehingga menghasilkan di sini percentage markup on cost-nya 33,3%. Sedangkan selanjutnya ketika kita akan mencari gross profit on selling price-nya, diberikan dua opsi, yaitu 25% untuk 25% dan 50% untuk percentage markup on cost-nya. Sehingga ketika diperhitungkan, maka mengacu pada formula lanjutannya ini 0,25 dibagi 1 ini beda ditambah 0,25 yang nanti akan menghasilkan 0,25 dibagi 1,25 yang sama dengan 20%. Sedangkan ketika diberikan persentase markup pada biaya perolehannya sebesar 50%, maka perhitungannya adalah 0,5 dibagi 1 ditambah 0,5 yang menghasilkan gross profit on selling price, sehingga nantinya dari perhitungan itu akan menghasilkan 0,5 ditambah 1,5 0,5 dibagi 1,5 sehingga menghasilkan 33,3%. Jadi begitu perhitungannya. Baik, yang terakhir kita akan mencari tahu dan mengevaluasi untuk metode persentase laba bruto ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam evaluasi ini kita akan membahas advantage dan terutama disadvantage dari metode persentase laba bruto ini. Untuk advantage-nya tadi itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti akan memudahkan para auditor ketika mereka ini memerlukan data yang cepat. Karena jika mereka melakukan stock opnam, mereka perlu waktu yang lebih lama. Adanya pemborosan tenaga, pemborosan waktu, meskipun memang hasilnya akan lebih akurat. Namun karena di sini mereka membutuhkan hanya data kurang lebih atau estimasi, sehingga mereka di sini tidak perlu melakukan pengecekan fisik atau stock opnam itu tadi. Namun di sini juga menjadi seperti pedang bermata dua. Itu juga menjadi disadvantage dari atau kekurangan dari persentase laba bruto ini. Yaitu yang pertama, metode ini hanya memberikan estimasi, provides an estimate of ending inventory. Akibatnya perusahaan itu tetap harus menghitung persediaan fisik sekali setahun untuk memverifikasi persediaan yang benar-benar ada. Kemudian di sini use past percentage in calculation. Jadi yang kedua itu metode laba bruto ini menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Nah, meskipun persentase masa lalu sering itu memberikan jawaban atau persentase masa depan, tapi penggunaan tingkat kini itu harusnya lebih tepat. Dan dinilai persentase masa lalu ini kurang tepat. Kita harus perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi signifikan terjadi, perusahaan itu harus menyesuaikan persentase dengan tepat. Jadi persentase itu memang akan terus dipengaruhi dengan adanya fluktuasi. Apalagi adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, a blank gross profit rate may not be representative. Nah, perusahaan itu harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba bruto yang universal. Seringkali sebuah toko atau departemen itu menangani persediaan barang dagangan dengan tingkat laba bruto yang sangat beragam.
Nah, dalam situasi ini, perusahaan itu mungkin harus menerapkan metode laba bruto per subbagian lini barang dagangan atau dasar lainnya yang mengklasifikasikan barang sesuai tingkat laba bruto masing-masing. Lalu yang keempat, normally unacceptable for financial reporting purpose because it provides only an estimate. Seperti disadvantage yang pertama tadi, karena hanya menunjukkan estimasi ending inventory ini tidak bisa dijadikan acuan untuk dicatatkan dalam laporan keuangan. Karena yaitu memang hanya menyajikan estimasi saja. Nah, dalam situasi ini perusahaan itu mungkin harus menerapkan metode yang saya sebutkan tadi. Nah, metode laba bruto ini biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya menyediakan estimasi seperti yang saya katakan, sehingga di sini IFRS mensyaratkan persediaan fisik sebagai verifikasi tambahan, yaitu stock of name tadi sebagai verifikasi tambahan untuk ditunjukkan dalam catatan. Oke, materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai retail inventory method atau metode persediaan retail atau eceran. Nah, retail inventory method ini adalah sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran biaya. Nah, dalam retail inventory method ini mensyaratkan pengecer untuk tetap yang pertama yaitu total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua, total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, penjualan periode berjalan. Nah, dalam retail inventory method ini melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu metode konvensional, yaitu berdasarkan prinsip lower of cost or net realizable value. Yang kedua, metode biaya, cost method, berdasarkan perhitungan murni harga pokok. Ini adalah soal kasus di mana Fuku-Inch menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan persediaan akhir untuk laporan keuangan bulanan. Data berikut merupakan berkaitan dengan Departemen Tunggal untuk bulan Oktober 2011 dengan instruksi hitung persediaan akhir dengan dua pendekatan. Yang pertama konvensional method, yang kedua cost method, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan metode konvensional. Nah, berdasarkan kasus sebelumnya, langkah-langkah penyelesaian dengan metode konvensional ini yaitu yang pertama, hitung total biaya dan total eceran setelah markup dan pengurangan. Yang kedua, hitung rasio biaya terhadap eceran dengan rumus rasio sama dengan barang tersedia dalam kurung biaya dibagi barang tersedia dalam kurung eceran setelah markdown sama dengan 335.000 dibagi 500.000 sama dengan 67%. Yang ketiga, hitung persediaan akhir eceran sama dengan 500.000 dikurangi 390.000, 96.400. Yang keempat, konversi ke biaya, 96.400 dikali 67% sama dengan 64,588 dolar. Markdown dikeluarkan dari perhitungan rasio karena menggunakan pendekatan konservatif atau LCNFV. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus dengan metode biaya atau cost method. Nah, dalam penyelesaian cost biaya ini atau cost method ini, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gunakan semua data termasuk markdown untuk menghitung eceran. Yang kedua, hitung rasio biaya terhadap eceran sama dengan 335.000 dibagi 496.400 menghasilkan 67,49%. Yang ketiga, hitung persediaan akhir, 96.400 ini dikali 67,49% sama dengan 65.060 dolar. Dalam metode ini markdown tetap dihitung karena pendekatan lebih realistis terhadap harga pasar akrual. Selanjutnya yaitu item khusus dalam metode persediaan eceran atau retail inventory method. Yang pertama yaitu biaya pengiriman atau freight in ditambahkan ke harga pokok.
Yang kedua yaitu retur pembelian dan diskon pembelian, dikurangkan dari pembelian. Yang ketiga yaitu kekurangan normal, dikurangkan dari eceran untuk estimasi persediaan akhir. Yang keempat yaitu kekurangan tidak normal, diakui sebagai beban langsung, tidak mempengaruhi persediaan akhir. Yang kelima yaitu diskon karyawan, dia dapat dianggap sebagai markdown jika dijual di bawah harga jual normal. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan item khusus dalam perusahaan Extreme Sport Apparel. Perusahaan ini menggunakan retail inventory method dengan banyak penyesuaian item khusus. Yang pertama yaitu total persediaan awal ditambah pembelian. Biaya sama dengan $30.100, eceran $58.800. Yang kedua yaitu setelah markup dan pengurangan kerusakan, total eceran menjadi $65.800. Yang ketiga yaitu dikurangi penjualan dan markdown dengan sisa eceran akhir menjadi $27.200. Yang keempat rasio biaya terhadap eceran, 28.900 dibagi 65.800 menjadi 43,9%. Yang kelima estimasi persediaan akhir, 27.200 dikali 43,9% menghasilkan $11.946,50. Kesimpulannya yaitu metode persediaan eceran efektif untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tanpa perhitungan fisik. Terdapat dua pendekatan dalam ini, yaitu konvensional method, konservatif mengabaikan markdown. Yang kedua cost method, realistis menyertakan markdown. Perlu memperhatikan item khusus yang dapat mempengaruhi perhitungan biaya dan eceran. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian dan juga analisis persediaan. Nah, pada penyajian persediaan sendiri, ada standar-standar akuntansi yang perlu diungkapkan. Yang pertama, yang harus dicantumkan adalah kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur persediaan. Misalnya, perusahaan memakai metode seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Nah, metode ini berpengaruh langsung ke nilai akhir persediaan yang dilaporkan. Jadi sangat penting dijelaskan dengan transparan dan rinci. Kedua, laporan juga perlu menyajikan jumlah persediaan secara rinci. Biasanya ini menyangkut beberapa jenis seperti barang dagangan, bahan baku, persediaan dalam proses, sampai produk jadi. Yang ketiga, kalau ada persediaan yang nilainya disajikan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka angkanya harus ditampilkan secara terpisah dan jelas. Yang keempat, kita juga perlu menunjukkan berapa banyak persediaan yang sudah diakui sebagai beban selama periode berjalan. Ini mencerminkan biaya yang benar-benar dikeluarkan. Yang kelima, kalau ada penurunan nilai persediaan karena misalnya rusak atau tidak laku. Nah, jumlah penurunan itu harus diakui sebagai beban. Tapi kalau nilainya pulih, misalnya karena bisa dijual lagi, jumlah pemulihannya diakui sebagai pengurangan beban di periode tersebut. Selanjutnya, penting juga untuk dijelaskan penyebab penurunan nilai tersebut, misalnya karena barangnya rusak, kadaluarsa, atau permintaannya turun drastis. Dan yang terakhir, kalau ada persediaan yang dijadikan jaminan utang atau kewajiban lainnya, jumlah dan detailnya harus ditampilkan secara terpisah. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang analisis persediaan, khususnya rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan persediaan perusahaan. Dalam pengelolaan dan evaluasi persediaan, terdapat dua rasio utama yang umum digunakan. Nah, yang akan kita bahas pada slide kali ini adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaannya selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin efisien perusahaan dapat mengelola persediaannya. Formula perhitungannya adalah inventory turnover equal to COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Mari kita lihat contoh konkret dari laporan tahunan 2009 Tate dan Lyle PLC atau GBR dengan persediaan awal 562 juta, lalu persediaan akhir 538 juta dan HPP 2019 juta.
Maka perhitungannya adalah inventory turnover sama dengan 2019 dibagi dengan 562 ditambah 538 dibagi 2, lalu akan menghasilkan 3,67 kali. Artinya, Tate dan Lyle menjual seluruh persediaannya dan menggantinya dengan persediaan baru sebanyak 3,67 kali dalam setahun. Lalu yang kedua ada rata-rata hari untuk menjual persediaan atau days inventory outstanding. Rasio ini melengkapi rasio perputaran persediaan dengan menunjukkan berapa hari rata-rata yang dibutuhkan untuk perusahaan menjual persediaannya. Formula perhitungannya adalah days inventory outstanding sama dengan 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Untuk contoh Tate dan Lyle, kita bisa menggunakan rumus ini dengan formula days inventory outstanding sama dengan 365 dibagi dengan 3,67 akan menghasilkan angka 99,5 hari. Ini berarti rata-rata Tate dan Lyle membutuhkan waktu sekitar 99 sampai 100 hari untuk menjual seluruh persediaannya. Kedua metrik ini sangat penting untuk manajemen untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan persediaan dan membantu mengidentifikasi area perbaikan dalam rantai pasok perusahaan. Dengan demikian, analisis persediaan bukan hanya tentang mencatat nilai persediaan, tetapi juga bagaimana persediaan tersebut dikelola untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya penyimpanan.